Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu dosa besar yang sangat ditekankan dalam Islam, yaitu larangan membunuh. Mengapa nyawa manusia begitu berharga? Dan apa saja konsekuensi dari tindakan ini? Mari kita bahas bersama. Pertama, apa sih yang dimaksud membunuh dalam Islam? Dalam bahasa Arab disebut qatl, yaitu tindakan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Islam memandang nyawa manusia sebagai amanah dari Allah. Hidup dan mati itu hak Allah, bukan hak manusia. Makanya, membunuh tanpa hak termasuk dalam dosa besar. Bahkan disebut sebagai salah satu 7 dosa yang membinasakan. Larangan membunuh bukan hanya aturan sosial, tapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 33, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan hidup yang wajib dijaga. Kemudian, dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Ini menunjukkan betapa besar nilai suatu kehidupan dalam pandangan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Hadis ini menegaskan betapa beratnya dosa membunuh. Dalam ajaran Islam, pembunuhan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Dilakukan dengan niat jelas untuk membunuh. Hukumnya paling berat baik secara agama maupun hukum syariat. Kedua, pembunuhan tidak sengaja. Tidak ada niat membunuh, tapi terjadi karena kelalaian. Meskipun tidak ada niat, pelaku tetap harus menanggung diat serta melakukan kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. 3. Mirip sengaja. Ada niat melukai, tapi bukan untuk membunuh. Tetap ada konsekuensi, namun tidak seberat pembunuhan sengaja. Dari pembagian ini, kita belajar bahwa Islam sangat ketat dalam menjaga nyawa, bahkan jika itu terjadi tidak sengaja sekalipun. Sekarang kita bahas dampak dari tindakan membunuh. Dampaknya bukan hanya pada korban, tapi juga pada pelaku, keluarga, bahkan masyarakat. Pertama, dampak agama. Pembunuhan termasuk dosa besar yang ancamannya sangat berat. Jika dilakukan sengaja, pelakunya diancam dengan azab pedih di akhirat. 2. Dampak sosial. Membunuh menyebabkan ketakutan, kekacauan, dan kehancuran keluarga. Contohnya, keluarga korban bisa trauma, masyarakat jadi tidak aman, dan hubungan antar warga rusak. 3. Dampak hukum. Dalam Islam, pelaku pembunuhan bisa dikenai qisas, yaitu hukuman setimpal, atau diat, yaitu membayar ganti rugi kepada keluarga korban. Tujuannya untuk menjaga keadilan sekaligus mencegah kejahatan serupa. Islam tidak hanya melarang membunuh, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana agar jauh dari perilaku kekerasan. Beberapa sikap yang diajarkan adalah mengendalikan emosi dan tidak mudah marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang kuat adalah yang mampu mengendalikan amarahnya. Mendamaikan konflik bukan memperkeruh keadaan. Menjaga pergaulan agar tidak terpengaruh tindakan negatif. Menghormati hak hidup orang lain, karena setiap manusia adalah ciptaan Allah dengan kedudukan yang mulia. Dengan menjalankan sikap-sikap ini, kita ikut menjaga kedamaian dan keamanan di sekitar kita. Dari semua pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa larangan membunuh bukan hanya aturan agama, tetapi juga cara Islam menjaga kehormatan manusia, keamanan masyarakat, dan kedamaian hidup.
Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat kita semakin memahami pentingnya menjaga diri dan orang lain dari tindakan yang merugikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.